الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Segala puji hanya milik Allah. Kita panjatkan syukur kita pada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul, masih bisa melanjutkan kajian kita Kitabut Tauhid, pembahasan hak-hak Allah dan kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib diketahui oleh seorang muslim, seorang mukmin. Alhamdulillah, kepadanya lah kita meminta pertolongan, minta ampun dan minta perlindungan dari buruknya jiwa dan amal perbuatan kita, dan senantiasalah kita memohon hidayah petunjuk kepada Allah agar selalu dikaruniakan kepada kita bimbingan hidayahnya, sehingga kita tidak mati melainkan di dalam keadaan berislam, berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, selalu tunduk dan patuh pada aturan Allah, menjalankan apa yang diwajibkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari bentuk kesyirikan dan para pelaku kesyirikan, dan senantiasa kita dekat kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang saleh. Kita menjadikan mereka sebagai panutan dan contoh kita di dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman komunitas grup pembahasan Kitabut Tauhid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tema yang baru. Ini tema kita atau bab kita yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yaitu tentang hukum menyembelih di tempat, hukum menyembelih karena Allah, untuk Allah, di tempat yang dilakukan, di tempat penyembelihan yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dilakukan di tempat yang bukan karena Allah, yang bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya? Apakah dibolehkan atau tidak? Kalau bab yang disebutkan oleh penulis dalam kitab bahasa Arabnya adalah la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Tidak boleh menyembelih untuk Allah di tempat yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Di tempat penyembelihan yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini adalah merupakan perbuatan yang terlarang, karena akan menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan, akan menyebabkan seseorang terjerumus pada kekufuran. Dan akan disebutkan dalil dari Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penulis akan menyebutkan dua dalil dalam bab ini,
Yang pertama dari ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 107 dan 108. Dan satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tema yang kita bahas ini, yang menunjukkan, semuanya menunjukkan bahwa tidak boleh menyembelih karena Allah di tempat penyembelihan yang dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari sini kemudian para ulama menjelaskan, termasuk Asy-Syaikh di sini bermaksud bahwa kita tidak boleh melakukan ritual ibadah karena Allah di tempat yang dilakukan di tempat yang ibadah itu dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun ibadahnya tidak boleh dilakukan di tempat yang di situ biasa dilakukan ritual-ritual kekufuran, kesyirikan, walaupun itu bekas, walaupun itu sudah ditinggal lama, sudah dibiarkan lama. Namun apabila tempat itu adalah bekas peninggalan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, maka ini terlarang. Nanti akan ada dalilnya. Dalil yang pertama yang disampaikan oleh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah kita sekarang sudah pada pertemuan 13, ya, pertemuan ke-13 di bab yang ke-10, ya, bab ke-10, 11 afwan, bab ke-11. Di dalam bab ini beliau membawakan dalil yang pertama di dalam surat At-Taubah ayat 108, yaitu la taqum fihi abada. La taqum fihi abada. Tidak boleh, jangan kamu menegakkan, melaksanakan di tempat itu sebuah ritual ibadah kepada Allah selamanya. Jangan pernah Anda melakukan suatu ritual ibadah di tempat itu. Ayat ini, surat At-Taubah, menjelaskan tentang kronologis atau peristiwa pembangunan Masjid Dirar. Pembangunan Masjid Dirar yang dibangun oleh orang-orang munafik, yang tujuannya adalah ketika mereka membangun masjid tersebut ingin memalingkan sahabat-sahabat Nabi dari sholat di Masjid Nabawi pindah ke Masjid Dirar, atau dari Masjid Quba pindah ke Masjid Dirar, supaya mereka tidak sholat di Masjid Nabawi atau di Masjid Dirar, supaya mereka pindah ke Masjid Dirar. Nah, tujuan mereka itu adalah ingin menjauhkan para sahabat dari beribadah kepada Allah di tempat yang sudah dibangun oleh Rasulullah dan itu tempat yang diridhai. Sementara Masjid Dirar ini menurut keinginan orang-orang munafik, bahwa sebenarnya mereka beribadah di tempat itu tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang orang munafik itu beribadah bukan karena Allah. Mereka itu ibadah riya. Mereka malas, riya, ingin dipuji, dan tujuannya bukan karena Allah. Ya. Allah mengatakan wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka kalau berdiri sholat, tegak sholat, mereka malas. Dan mereka hanya ingin dilihat oleh manusia, ingin didengar oleh manusia. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali.
Itulah orang munafik. Maka tujuan mereka membangun masjid dirar sebenarnya bukan untuk sholat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sholatnya adalah untuk kepentingan mereka sendiri, yaitu ingin dapat pujian, ingin dilihat, ya pengen pamer saja. Itu tujuan mereka, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan la taqum fihi abada, jangan kamu pernah sholat di situ selamanya. Allah bilang kepada Muhammad dan para sahabatnya, jangan kamu sholat di tempat itu. Ya, ayat ini secara lengkapnya kita baca di dalam surat At-Taubah mulai dari ayat 107 sampai 108. Allah mengatakan walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Ya. Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang yang mendirikan masjid dirar ya untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk memunculkan, untuk menghadirkan kemudaratan, dan juga ingin memacu mereka melakukan kekufuran, dan agar ingin mereka berpecah, ya, agar mereka orang-orang mukmin itu melakukan kekufuran, ya, saling melakukan kezaliman di antara mereka, dan juga saling memecah belah antara orang-orang mukmin, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya, ya, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Sudah dari dulu. Itulah keinginan orang-orang munafikin. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Wallahu yashhadu innahum wala yahlifunna in aradna illal husna. Sampai mereka itu bersumpah. Ya, mereka bersumpah, sungguh kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Kata orang munafik, ucapannya doang, ngomong doang. Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Gimana mau kebaikan? Ini sudah ada masjid, kalian mau buat apa? Tujuan kalian apa? Ya, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah langsung membantah mereka. Allah mengatakan, dan Allah menyaksikan ya, Allah menyaksikan, mengetahui, dan Allah mengetahui innahum lakadzibun. Sungguh orang munafik itu dusta, bohong. Apa yang mereka ucapkan itu bohong, dusta. Mereka tidak menginginkan kebaikan. Mereka justru ingin memecah. Tadi di atas tuh, itu Allah katakan mereka tujuannya, Allah tahu, makanya Allah kabarkan mereka tujuannya ingin memecah belah, ingin menimbulkan di antara mereka perpecahan, pertumpahan darah, serta menginginkan agar orang mukmin ini melakukan kekufuran, melakukan kemunafikan, dirayu dengan cara seperti itu. Ya. Maka Allah bilang mereka ini pembohong, pendusta. Allah bilang selanjutnya, la taqum fihi abada. La taqum fihi abada. Ini kata larangan nih. Tidak boleh kamu sholat di situ. Ya. Janganlah kamu dirikan sholat di masjid itu selama-lamanya.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, di selanjutnya, sesungguhnya masjid yang didirikan di atas dasar, wala masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Sungguh masjid yang dibangun di atas takwa di awal min awwali yaumin, di awal hari, di hari pertama, ahaqqu an taquma fihi, lebih pantas untuk engkau sholat di situ. Ya, lebih pantas untuk kau sholat di situ. Dan masjid yang dimaksud di sini adalah masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang seharusnya kamu sholat di situ. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di situ sahabat-sahabatnya senantiasa selalu melakukan pensucian diri. Mereka selalu berwudu, selalu suci, artinya mereka selalu sholat. Karena tentunya tujuan dari bersuci itu, kalau bukan sholat, ya melakukan ibadah yang lain, baca Al-Quran. Karena memang orang yang bersuci, karena orang yang sholat, orang yang baca Al-Quran, dia harus dalam keadaan bersuci. Maka tujuan mereka bersuci adalah orang-orang yang ingin melakukan ibadah. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah lebih cinta kepada orang-orang yang selalu menjaga kesucian mereka ini. Inilah yang dimaksud dengan la taqum fihi abada, karena penulis hanya menyebutkan potongan ayat ini. Dan lanjutannya menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan kita umat Islam, ya, terutama para sahabat di sini, mereka seharusnya sholat di masjid yang dibangun di atas ketakwaan, yaitu masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini kita tahu ayat ini menjelaskan kepada kita tentang tidak boleh kita sholat atau ibadah apapun di sholat tentunya karena Allah, ya. Ibadah itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau ibadah itu dilakukan di tempat yang biasa orang-orang melakukan ritual, namun bukan karena Allah, maka itu tidak boleh. Seperti pada ayat ini yang menceritakan tentang orang-orang munafik yang membuat masjid, ini masjid mulia sekali, tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah masjid. Rasulullah mengatakan ahabbul biladi ilallahi masajiduha, tempat-tempat, ya, area-area yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini adalah masjid. Masjid. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha, dan tempat yang paling dibenci di muka bumi ini adalah pasar. Namun kenapa justru masjid ini yang dibangun oleh mereka tidak boleh dipakai untuk sholat, tidak boleh dipakai untuk ibadah di situ? Apapun ibadahnya nggak boleh kalau niat pembangunannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka orang-orang munafik yang biasa sholat di situ juga mereka lakukan sholat bukan karena Allah Subhanahu wa taala.
maka tidak boleh kita sholat di situ. Ya. Sekarang misalnya ya, taruhlah, ya ini sekarang masjid itu sudah tidak ada. Kalaupun misalnya ada orang yang hari ini dia mau datang dan sholat di bekas tempat masjid itu, maka itu tidak boleh. Selamanya, karena Allah bilang abadan, selamanya. Sampai sudah bekas pun tidak boleh. Ya. Sampai sudah bekas pun tidak boleh. Ini dalil yang pertama. Ya, dalil yang pertama. Syekh Al-Utsaimin menyebutkan tentang tujuan dari pembangunan masjid Dirar ini. Tujuan orang-orang munafik membangun masjid ini. Beliau mengatakan yang pertama, madarratu Masjid Quba. Tujuan mereka membangun masjid ini adalah untuk menyaingi Masjid Quba. Afwan, la masjidun ussisa 'ala taqwa ini ada khilaf. Ada yang mengatakan Masjid Nabawi, ada yang mengatakan Masjid Quba. Namun kalau kita kembali kepada masjidnya Rasulullah SAW, maka maknanya Masjid Nabawi. Tapi kalau kita kembali kepada makna kalimat min awwali yaumin, di awal hari Rasulullah hijrah ke Madinah, yang pertama dibangun adalah Masjid Quba. Ya, ini tidak masalah ya, Masjid Quba atau Masjid Nabawi, silakan, nggak ada masalah. Tapi yang jelas tujuan daripada orang-orang munafik di sini adalah madarrah Masjid Quba, ingin menyaingi dan ingin memberikan suatu bahaya kepada Masjid Quba. Yang kedua, al-kufru billah. Mereka melakukan ini adalah karena bentuk kekufuran dan ingin agar orang mukmin itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid yang dibangun oleh Nabi itu atas dasar takwa, tujuannya untuk beribadah pada Allah, sementara masjid yang dibangun oleh orang munafik ini tujuannya untuk pribadi mereka, kepentingan mereka. Sama kayak seperti antum ingat kisahnya Abraha. Ya. Abraha ketika dia sebelum menyerang Ka'bah, dia melihat dan mendengar, bukan melihat karena dia memang belum pernah lihat Ka'bah ini. Dia mendengar bahwa semua orang Arab ini di tanah Arab, di Yaman terutama karena waktu itu dia di Yaman, dia ngelihat orang-orang Arab itu sering sekali pergi ke Mekah untuk ibadah di Ka'bah sana, tawaf di Ka'bah sana. Walaupun mereka masih melakukan kesyirikan, mereka tawaf. Nah, Abraha ini penasaran, kenapa kok bisa ada banyak manusia ke Ka'bah sana? Mereka berkumpul ke sana semuanya. Maka kemudian dia punya inisiatif, dan ini atas sebuah kesalahan yang dulu dia pernah buat. Ya. Dia membunuh komandan perangnya atau panglima perangnya waktu itu. Ketika Yaman ini dulu dikuasai oleh orang-orang penyembah api, Majusi dari Persia. Lalu Abraha dan salah satu temannya ini, saya lupa namanya, mereka menyerang Yaman, lalu kemudian jatuh di tangan kekuasaan Abraha dan temannya ini. Lalu sama temannya ini mereka kelahi, mereka berebut kekuasaan, ya, karena memang saat itu ya terjadi kesalahpahaman dan ini lainnya. Lalu kemudian Abraha yang menang. Abraha menguasai Yaman dan dia jadi raja saat itu atau gubernur di Yaman. Sementara raja utamanya di Najasyi di Ethiopia, di mananya ya Ethiopia, di Afrika. Raja Najasyi ini dia karena setelah membunuh
temannya ini, Najasyi marah. Maka dia punya inisiatif untuk membuat suatu surprise, ya, bikin suatu kejutan. Dia bangun itu gereja. Ya, sekaligus untuk mengajak orang-orang Arab siapapun di Yaman itu untuk datang beribadah di situ, di gereja yang diberi nama Qulais, Al-Qulais. Ya, tujuan daripada Abraha ini adalah agar orang-orang tidak mau datang, tidak usah, ya, tidak perlu datang ke Ka'bah untuk ibadah di sana. Tujuannya adalah untuk, ya, sekedar datang saja di gereja itu untuk ibadah di situ, ya, memalingkan orang dari menyembah Allah di Ka'bah sana. Tapi tentunya di sana masih banyak kesyirikan, ya, masih terjadi kesyirikan di Ka'bah ini. Karena masih banyak patung sebelum datang Nabi SAW, karena saat itu Nabi mau lahir, ya, baru mau lahir di tahun gajah itu. Nah, ya, hampir mirip lah seperti ini. Dia tujuannya untuk memalingkan orang dari menyembah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi tujuan yang kedua dari pembangunan Masjid Dirar itu adalah al-kufru billah. Ingin membuat orang kufur kepada Allah. Li'annahu yuqarriru fihi al-kufr. Li'anna alladhina attakhaduhu humul munafiqun. Karena yang bangun masjid itu adalah orang munafik, dan tujuan mereka tidak lain adalah untuk membuat orang mukmin kafir kepada Allah. 3. At-tafriqu bainal mu'minin. Ingin memecah belah umat Islam, orang-orang beriman, para sahabat. Fa badalan min an yusalli fi Masjid Quba saffun aw saffani yusalli fihi nisfu saff wal baquna fil masjidil akhar wasyar'u lahu nadhar fi ijtima'il mu'minin. Ya, wasyar'u lahu nadharun fi ijtima'il mu'minin. Maka tujuan pembangunan mereka itu adalah ingin membagi safnya orang-orang beriman, ya, orang-orang, ya, sahabat ini, supaya pindah sebagian ke Masjid Dirar ini, dan agar di Masjid Dirar ini ada yang sholat. Dan memang Masjid Quba saat itu tidak seperti sekarang, ya, dulu kecil, ya, dulu kecil. Jadi kalau sudah diambil sebagian sahabat atau diajak orang-orang yang mungkin bisa jadi terpengaruh dengan ajakannya orang-orang munafik ini, maka shaf yang ada di Masjid Quba akan menjadi sedikit dan mereka akan berpecah, tentunya akan ribut. Kenapa ini ada masjid shafnya cuma sedikit, cuma 1 atau 2 shaf, udah diambil lagi, udah diajak lagi ke sana, buat apa masjid ini? Karena masjid itu dibangun kalau misalnya tujuannya kalau misalnya jamaahnya sudah penuh, jamaahnya tidak bisa lagi, masjid tidak bisa lagi menampung, maka silakan bangun masjid. Ya, tujuannya untuk menampung jamaah yang sholat. Tapi kalau masjid masih belum penuh, masih sedikit, ya, jamaahnya masih sedikit, masjid masih luas, buat apa itu masjid? Dan umat Islam saat itu kan baru awal-awal, ya, sedikit jumlahnya. Nanti sudah Fathu Makkah baru banyak yang masuk Islam dan umat Islam tambah banyak. Namun saat itu masih jumlah sedikit. Buat apa masjid itu? Maka dari sini kemudian, misalnya kita nih, kalau di kampung kita mau bikin masjid, lihat dulu di samping di kampung kita ini masjidnya penuh apa enggak? Ya, diisi atau tidak? Kalau tidak ada isinya, ya, masjid ini sebenarnya dibangun untuk menampung orang-orang yang sholat. Misalnya kalau masjid itu sholat maghrib, sholat isya, sholat 5 waktu tidak penuh, tidak perlu dibangun. Jika semua sudah sholat dan tidak penuh, tidak perlu dibangun. Namun kalau semua sholat dan itu penuh, boleh dibangun. Itu masjid dibangun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid yang baru ini dibangun karena Allah. Jika masjid itu apabila semua umat Islam yang ada di situ sholat dan penuh, tidak nampung lagi, maka boleh bangun. Namun kalau tidak penuh, buat apa dibangun itu? Ini dikhawatirkan masuk dalam ancaman ayat ini.
Kita bangun tapi ya niatnya sudah lain lagi, malah bersaing. Kadang sekarang ini tujuannya untuk membangga-banggakan. Masjid kampung ini lebih bagus dari kampung sana. Buat apa? Ya, buat apa? Masjid kota ini lebih bagus dari kota ini, dari masjid kota ini. Tujuannya bukan untuk membanggakan. Masjid itu dibangun untuk sholat ibadah. Rasulullah mengatakan, ma umirtu bitasyyidil masajid. Saya tidak diutus dan disuruh untuk membesar-besarkan masjid, memegahkan masjid, enggak. Nabi disuruh adalah untuk memakmurkan masjid, dipenuhi itu masjid. Bukan hanya sekedar besarnya doang, bagus masjidnya besar, tapi harus diisi. Mana umat Islamnya? Apalagi cuma sekedar dibikin ikon kotanya, wah itu nggak perlu. Bagus dibikin mewah, orang nyaman sholat ibadah insya Allah. Tapi harus dipenuhkan itu, jamaahnya harus datang ke situ sholat. Ya memang itulah fenomena hari ini. Tujuan dibangun masjid itu adalah untuk memakmurkannya. Allah mengatakan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa yuqimus shalah wa aqamus shalah. Hanyalah orang-orang yang memakmurkan salat adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan yang menegakkan salat. Ya, jadi kalau bukan ditegakkan salat di situ, dilakukan kegiatan-kegiatan ibadah, ya baca Quran, hafal Quran, ta'lim, ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu ketika beliau membangun masjid, tujuannya adalah untuk itu. Semuanya untuk itu, untuk ceramah di situ, menyampaikan ilmu di situ. Nabi menyampaikan semua kegiatan rencananya, dakwah, tauhid, jihad itu di masjid. Semuanya yang berkaitan dengan Islam. Dan seharusnya masjid itu menjadi pusat kegiatan kerohanian, semangat ibadah, ya, pembelajaran, semuanya, pendidikan, untuk membangun generasi adalah di masjid. Walaupun tentunya di luar masjid juga boleh, namun masjid itu tidak boleh cuman ya sholat 5 waktu saja. Ya, kita kajian mana, nggak ada ceramah di situ, ya. Nggak ada program tahfidzul Quran di situ, karena Rasulullah mendidik sahabat-sahabatnya di situ, di masjid. Ya. Taib, ini yang bisa kita jelaskan dari, ada satu lagi tujuan yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin. Al-irsad liman haraballaha wa rasulah. Yuqalu inna rajulan dhahaba ila Syam wa huwa Abu Amir al-Fasiq wa kana bainahu wa bainal munafiqin alladhina ittakhadhu al-masjid murasalat fattakhadhu hadzal masjid bitawjihatin minhu fayajtami'una fihi litaqriri ma yuridunahu minal makri wal khadi'a lirrasul wa ashabi. Qala Allah Ta'ala wa la yahlifunna in aradna illa al-husna. Jadi tujuan mereka adalah di sini dikatakan al-irsad, yaitu untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya. Al-irsad itu adalah Al-irsadu liman haraballaha wa rasulah. Ini ceritanya adalah bahwa menunggu orang yang kedatangan orang yang telah memerangi Allah dan Rasul. Jadi al-irsad itu dia menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi sebelumnya ada orang yang sudah menentang Allah dan Rasul. Dia ini memang munafik. Dia ini dulu pernah, ya, dia sudah pergi ke negeri Syam. Ya, namanya Abu Amir al-Fasiq. Ya, Abu Amir.
di antara dia dengan orang munafik itu biasa berhubungan, saling komunikasi. Ya, dengan orang-orang munafik yang bangun masjid Dirar itu, mereka biasa komunikasi. Fattakhadhu hadzal masjid bitawjihatin minhum, maka mereka bangun masjid itu atas arahan si laki-laki ini. Maka mereka pun berkumpul dan memutuskan untuk membangun. Tujuannya adalah untuk membuat makar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Padahal ya Allah Subhanahu wa taala sudah tahu dan itu sudah dikabarkan kepada Muhammad, jangan kamu ikuti mereka, jangan kamu sholat di tempat mereka. Ya, jadi inilah yang menyebabkan, jadi tujuan mereka adalah 4 ini. Ya, maka dari sini kemudian kita tidak boleh melakukan sebuah ibadah, ritual ibadah karena Allah di tempat yang mana tempat itu pernah dilakukan ritual ibadah bukan karena Allah. Ya. Kemudian hadis yang kedua atau dalil yang kedua, penulis membawakan dari Thabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu, beliau mengatakan nadhara rajulun an yanhara ibilan. Seorang laki-laki pernah melakukan nadar untuk menyembelih onta di Bi'ir Buana, di sebuah tempat yang namanya Buana. Ya, di sebuah tempat yang namanya Buana. Maka Nabi SAW bertanya kepadanya. Fasa'alan an-nabiyya sallallahu alaihi, dia yang bertanya kepada Nabi. Faqala, maka maksudnya dia bertanya kepada Nabi tentang nadarnya beliau ini. Dia mau pengen sembelih onta di tempat Buana. Ya, kenapa harus Buana? Maka Nabi bertanya kepada laki-laki itu, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad? Apakah pernah ada di situ satu berhala patung dari patung-patung jahiliyah yang disembah? Ya, di situ dikatakan, Rasul mengatakan, apakah di tempat itu ada berhala-berhala yang pernah disembah oleh orang-orang jahiliyah? Ya, berhala-berhala jahiliyah yang disembah oleh mereka di tempat itu, apakah ada? Qalu la. Ya, sahabat itu mengatakan tidak ada maksudnya. Qala fahal kana fiha 'idun min a'yadihim? Nabi bertanya lagi, apakah pernah di situ dilaksanakan hari raya dari hari raya mereka? Ya, pernahkah hari raya dilakukan di situ? Apakah pernah dirayakan hari raya mereka di tempat itu? Maka sahabat ini dan para sahabat yang lainnya mengatakan la, tidak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aufi binadhrik fa innahu la wafa'a linadrin fi ma'siyatillah." Kalau begitu silakan, ya, lakukanlah nadarmu itu. Lakukan nadarmu. Karena nadar itu tidak boleh dilaksanakan dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Artinya, ketika Nabi menyuruh untuk melakukan nadar itu di tempat itu, silakan sembelih onta itu di tempat itu, di Buana namanya, karena memang tidak ada 2 unsur tadi. Tidak ada patung yang pernah disembah di situ. Tidak pernah ada hari raya, perayaan yang dirayakan di situ. Walaupun sudah bekas, ini maksudnya adakah pernah? Walaupun tempat itu sudah tidak dipakai untuk merayakan hari raya jahiliyah, dan juga tempat itu sudah tidak ada patung yang dulu disembah oleh orang-orang jahiliyah, namun itu pun tidak boleh. Itu pun tidak boleh. Apalagi ada patung di situ, apalagi masih dirayakan ritual-ritual yang dilakukan bukan karena Allah. Ya, makanya Rasulullah bilang, karena sudah tidak ada, aufi binadrik, silakan lanjutkan, laksanakan nadarmu itu di tempat itu. Fa innahu la wafa'a linadri fi ma'siyatillah, karena tidak boleh dilaksanakan nadar tersebut
dalam rangka di tempat tersebut dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ya, tidak boleh. Wala fima la yamliku ibnu Adam. Ya, wala fima la yamliku ibnu Adam. Dan juga dalam hal yang tidak dimiliki oleh seseorang. Dalam hal yang tidak dimiliki oleh seseorang. Maksudnya tidak mampu dilakukan oleh seseorang. Ya, maksudnya ini masih berkaitan dengan nadar. Nggak boleh, ya. Jadi kalau masalah nadar yang tidak boleh dilakukan itu adalah nadar dalam rangka bermaksiat pada Allah. Ini tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh juga melaksanakan nadar yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Kata Syekh Al-Utsaimin, yang dimaksud dengan nadar yang dilakukan, tidak boleh melakukan nadar yang tidak mampu dilakukan oleh seorang manusia, anak Adam atau turunan Adam, adalah, kata beliau, ma la yamliku fi'lahu syar'an, yang mana secara syar'i tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Misalnya, contohnya, dia mengatakan lillahi alayya an u'tiqa abda fulan. Ya. Dia mengatakan saya akan, ya, sungguh saya akan membebaskan budak seseorang. Ya, saya akan membebaskan budak seseorang karena Allah. Maka nadar seperti ini tidak boleh, karena ini budak orang. Fala yasihu li'annahu la yamliku i'taqa, karena dia tidak punya hak untuk membebaskan budak orang lain. Ya, ini secara syar'i tidak boleh. Ya. Misalnya juga dia bernadar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini masuk yang sebelumnya. Ya, artinya membebaskan budak itu boleh-boleh saja oleh tuannya. Namun kalau tuannya tidak setuju, maka tidak boleh dibebaskan oleh orang lain. Ini contoh. Ya, ini contoh. Ini kemungkinan maknanya. Yang kedua, yang dimaksud dengan tidak boleh melaksanakan nazar yang tidak mampu dilakukan oleh seseorang adalah, ini makna yang kedua, ma la yamliku fi'lahu qadara, yang secara fitrah, secara bawaan dia tidak mampu melakukannya. Misalnya dia mengatakan lillahi alayya nadhrun an atira biyadi. Sungguh saya harus, ya, bagi saya wajib untuk saya bernazar untuk terbang an atira biyadi, saya terbang dengan tangan saya. Misalnya. Atau dia mengatakan sungguh saya akan berjalan di atas air. Atau saya wajib melaksanakan untuk berjalan di atas air. Nah, ini tidak mungkin. Dia terbang dengan tangannya, dia berjalan di atas air. Ini tidak mungkin dilakukan oleh seseorang. Ya. Atau dalam hadis yang lain, pernah ada seorang laki-laki, dia bernazar untuk berdiam diri di bawah terik matahari. Dia berdiam diri di bawah terik matahari dan dia tidak berbicara kepada orang. Maka Rasul SAW melarang apa yang diinginkan oleh laki-laki ini. Gak boleh menyiksa diri. Ya. Ini masuk dalam golongan yang sebenarnya la yamliku fi'lahu syar'an. Secara syar'i ini tidak boleh dilakukan, atau ya, dia tidak punya kuasa untuk melakukannya secara syar'i, ya, yaitu misalnya berdiam diri
di bawah teriknya matahari dan tidak bicara kepada orang. Ya, ini tidak boleh dilakukan. Nadarnya itu tidak sah. Maksudnya nadarnya ini sudah dari awal batal. Apalagi kalau nadar yang pertama, nadar dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan tadi, la nadra la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah. Bernadar untuk bermaksiat. Misalnya dia bernadar untuk mencuri, dia bernadar untuk berzina misalnya, enggak boleh itu. Atau dia bernadar untuk melakukan suatu ritual kesyirikan, ritual bid'ah, itu tidak boleh. Enggak boleh dijalankan. Adapun nadar yang dibolehkan itu adalah kalau misalnya ya, nadar yang dibolehkan sampai hukum boleh saja kalau misalnya orang mau bernadar. Ya, sungguh saya bernadar untuk memberi makan fakir, miskin. Kalau usaha saya lancar, sukses, maju, saya akan beri makan mereka misalnya selama 1 bulan. Nah, maka nadar itu wajib dijalankan. Walaupun sebenarnya hukum nadar itu sendiri yang disebutkan dalam hadis, nadar itu adalah la yustakhraj illa minal bakhil. Tidak dilakukan kecuali hanya orang bakhil saja. Artinya bakhil untuk beribadah. Tidak dilakukan kecuali hanya orang yang bakhil beribadah. Maksudnya orang malas saja, malas ibadah. Masa mau berinfak, masa mau memberi makan ketika sudah dapat rezeki banyak, sudah dilapangkan, baru mau bersedekah, memberi makan kepada orang fakir. Ya. Orang memberi makan, memberi sedekah itu kan tidak harus kaya dulu, sukses dulu kan. Beribadah dengan harta itu kan tidak harus nunggu kaya. Yang ada silakan, mau 1.000 rupiah, mau 10.000, 100.000, insya Allah itu tetap bernilai sedekah selama kita ikhlas lillahi ta'ala. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabaqa dirham alfa dinar. 1 dirham bisa mengalahkan 1.000 dinar. Bayangkan 1 dirham itu sedikit sekali, mengalahkan 1.000 dinar. Sedekah yang dikeluarkan cuma 1 dirham, ya 1 dirham itu 1/4 dinar. 1 dirham 1/4 dinar. 1 dinar itu kalau kita nilaikan sekitar 2.500.000. Sekarang harga emas sudah naik. Ya. 1 dinar itu 4 gram sekitar itu. 4 gram emas. Dinar itu emas ya. Jadi dikalikan saja. Sekarang emas berapa ratus ribu? Sudah 900 atau sekitar 1 juta. Kali 4. Jadi berapa itu? Ya, 1 juta kali 4. 4 juta. Masya Allah. 1 dinar. Luar biasa itu. Ya. Kali 1.000. 4 juta kali 1.000. Oh, banyak sekali itu harta. Tapi 1 dirham bisa mengalahkan. Jadi 1 dirham cuma dapat 1 juta. Bisa mengalahkan berapa sudah itu? Ya, 4 kali 1.000. Ya. 4 kali 1.000. Berapa itu? Hitung dulu sendiri. Hilman, berapa itu? 4 juta? Hah? 4 miliar? Iya. 6 nol kali tambah 3 nol. Berarti ya 4 miliar. Luar biasa tuh. Masya Allah. 1 dirham bisa mengalahkan. Maka yang penting ikhlas. Gak usah nunggu kaya.
sedikit bernilai, berkualitas, ya bisa mengalahkan sedekah orang yang kaya, orang yang mengeluarkan banyak harta. Kenapa? Kata para sahabat, kok bisa itu terjadi? Kenapa 1 dirham bisa mengalahkan 4 dinar? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini yang 1 dirham, dia sedekah dengan 1 dirhamnya itu semua harta dia kasih. Itu sudah milik dia sudah. Semua, nggak ada lagi yang lain dia kasih semuanya. Sementara yang 1000 dinar itu cuman sedikit, sangat sedikit dari harta yang dia miliki, dia kasih itu. Bagaimana bisa mengalahkan yang 1 dirham ini? Ya. Jadi yang penting keikhlasan saja. Karena ini dia ikhlas luar biasa. Ini 1 dirham hartanya cuma itu doang, itu dia ngasih ke orang. Masya Allah. Baik. Maka yang seperti ini ya, kalau misalnya orang mau bernadar, ya sebenarnya boleh-boleh saja. Namun kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yustakhraju illa minal bakhil. Nadar ini tidak dilakukan kecuali hanya orang bakhil saja. Bakhil beribadah. Dan kata Rasulullah, la ya'ti bi khair. Nadar itu sebenarnya tidak mendatangkan kebaikan. Ya. Karena kita kayak seakan-akan menuntut sudah dapat dulu baru kita mau ibadah. Kita menuntut pada Allah. Padahal kita harus balik. Kita silakan ibadah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Nanti Allah kasih. Ya. Allah nanti kasih karunia-Nya. Allah luaskan untuk kita. Karena itu janji Allah. Orang yang bertakwa, banyak beramal soleh, itu pasti balasannya besar. Dimudahkan urusannya, rezekinya dilapangkan, didatangkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu balasan orang-orang yang bertakwa, beramal soleh, kapanpun dan dimanapun, bagaimanapun keadaannya. Ya. Jadi intinya dari hadis yang kita bahas ini adalah tentang poin Rasulullah mengatakan, atau pertanyaan beliau, apakah tempat yang kamu pakai buat sembelih nanti itu adalah tempat bekas orang-orang jahiliyah beribadah? Atau mungkin ada bekas patung di situ? Mungkin patungnya udah dirusak, sudah dihilangkan, tapi bekas tempat itu, maksudnya tempat itu, yang ini adalah bekas naruh patung di situ. Ada atau tidak? Pernah atau tidak? Kalau memang tidak pernah, dari 2 kondisi ini silakan Anda lakukan sembelih di situ. Karena ketika dia bernazar, dia bilang saya mau bernazar nyembelih onta di tempat ini. Buat apa kenapa harus tempat itu? Kok harus nyebut tempat itu? Kalau Anda bilang saya mau menyembelih onta, saya bernazar mau nyembelih onta misalnya, kan boleh-boleh saja kalau mau bernazar. Saya akan menyembelih onta kalau saya ini dan itu. Artinya sudah wajib bagi saya untuk menyembelih onta di tempat ini, ya Rasulullah. Boleh atau tidak? Ya, karena menyebut tempat itulah kemudian Rasulullah tanya, kenapa harus nyebut itu? Kenapa harus tempat itu? Mungkin ada sangkut pautnya dengan tempat ibadahnya orang-orang jahiliyah, itu perkiraannya Rasulullah, makanya ditanya dulu. Dan ini adabnya Rasulullah. Ya. Adabnya Rasulullah. Ini Rasulullah pastikan dulu, tidak langsung menghukumi. Dan Rasulullah harus tahu dulu tempat itu apa, sampai harus dikhususkan di tempat itu, disebutkan tempat itu. Nah, ketika tidak ada sama sekali baru silakan boleh. Nah, Anda mau nyembelih apapun, dimanapun, ya, misalnya Anda harus sebut onta, atau misalnya, pokoknya kalau ketika Anda sebut onta berarti Anda harus sembelih onta. Silakan. Tapi tidak harus onta, tidak boleh juga mengkhususkan. Mungkin kambing, mungkin sapi, silakan. Ayam kah? Boleh. Yang tidak boleh adalah kalau tadi itu, ini tempat ibadah khusus orang-orang yang melakukan ritual-ritual syirik atau bid'ah, ya.
Nah sekarang mungkin orang bertanya, Ustaz, kalau ini ada sebuah tempat yang dipakai untuk ritual-ritual bid'ah. Nah kita lihat dulu, ritual-ritual bid'ah ini juga harus dirinci. Apakah ritual bid'ah hanya sekedar berkaitan dengan mungkin menambah syariat saja yang tidak mengandung kesyirikan, ya, tidak mengandung kekufuran, maka ini harus dirinci. Apakah ini seperti ini atau tidak? Kalau ini tempat yang tempat yang dipakai buat ritual kesyirikan atau kekufuran, maka itu sudah jelas tidak boleh sama sekali, tidak boleh. Seperti yang ada di dalam hadis ini. Kalau ayat yang tadi itu kan orang munafik, dan orang munafik ini lebih parah kemunafikan ini, kekufuran mereka. Orang munafik sama orang kafir sama aja. Makanya tidak boleh Anda pakai tempat mereka itu. Nah, sekarang kalau tempat itu tadi misalnya adalah tempat kesyirikan, ritual-ritual bid'ah dan mengandung kesyirikan, maka ini tidak boleh. Tapi kalau hanya sekedar mungkin ya biasa di situ dipakai misalnya yasinan gitu ya. Mereka bikin yasinan atau mungkin tahlilan di tempat itu. Apakah boleh misalnya kita kemudian kita bikin ceramah, kajian di tempat itu misalnya, boleh atau tidak? Karena ceramah, kajian itu ibadah di tempat itu, ya. Dan ini tempat umum ya misalnya, mungkin balai lah atau apa gitu. Boleh tidak dipakai? Wallahu alam, untuk lebih selamat tidak usah dipakai. Untuk lebih selamat tidak usah dipakai. Tempat itu yang mungkin biasa dipakai ritual-ritual bid'ah, walaupun tidak sampai mengandung kesyirikan dan kekufuran. Dia dipakai untuk mungkin tahlilan, yasinan di situ. Yang tidak boleh kalau sampai mungkin bikin acara maulid Nabi di tempat itu, tapi meyakini bahwa kalau bikin di tempat itu Nabi Muhammad itu ruhnya datang di situ, datang mengunjungi di situ, dan kemudian mereka berdoa kepada Nabi langsung, misalnya nyebut Nabi. Ini kesyirikan dan kekufuran di tempat itu. Gak boleh kita pakai buat ceramah dan mungkin kegiatan pendidikan di situ. Gak usah, cari tempat yang lain. Untuk menjaga kemurnian tauhid kita, keyakinan kita, dan selalu komitmen di atas sunnah Nabi SAW. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kandungan bab ini secara singkat, penulis mengatakan penjelasan tentang firman Allah yang telah disebutkan di atas. Ini tadi sudah kita jelaskan. Yang kedua, kemaksiatan itu bisa berdampak negatif, sebagaimana ketaatan berdampak positif. Ya, artinya apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik itu pasti dampaknya, keinginan mereka itu pasti dampaknya akan buruk kepada mereka sendiri. Masalah yang masih meragukan hendaknya dikembalikan kepada masalah yang sudah jelas, agar keraguan itu menjadi hilang. Ya. Yang ketiga itu, masalah yang masih meragukan hendaknya dikembalikan kepada masalah yang sudah jelas. Karena ketika melarang untuk menyembelih di tempat yang masih bermasalah, Nabi berkeinginan, sudah kalau gitu ya kamu kalau memang tidak ada masalah, sembelih di tempat yang tidak ada masalah. Kalau memang itu bukan tempat yang bermasalah, silakan sembelih di situ. Jadi ini sebuah faedah yang kita ambil, bahwa kalau sesuatu itu masih syubhat, masih bermasalah, lebih baik kita tinggalkan, kita pindah kepada sesuatu yang
tidak bermasalah, tidak meragukan. Rasulullah mengatakan da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan kepada apa yang tidak meragukanmu. Jadi yang sudah jelas ya. Karena yang tidak jelas ini bisa jatuh kepada yang haram. Ya, yang tidak jelas ini justru sudah masuk kepada perbuatan haram. Ya, Rasulullah mengatakan wattaqu syubhat. Ya. Faman waqa fi syubhat waqa fil haram. Jauhilah segala perkara syubhat yang tidak jelas. Karena siapa yang jatuh pada perkara syubhat yang tidak jelas itu dia akan terjatuh pada yang haram. Ya. Kemudian yang keempat, diperbolehkan bagi seorang mufti untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebelum berfatwa untuk mendapatkan keterangan yang jelas. Ya, itu tadi seperti yang kita katakan, Nabi ya minta kejelasan dulu sebelum beliau memutuskan hukumnya. Ya, itu seorang alim, seorang mufti untuk mengetahui kronologisnya, sebabnya, supaya jawaban atau fatwanya itu berdasarkan yang ditanyakan. Kemudian artinya boleh bertanya ya, kita gali ini kenapa, misalnya ada orang konsultasi kenapa kok harus begini ya, sebelum kita memutuskan suatu hukum. Mengkhususkan tempat untuk bernadar tidak dilarang selama tempat itu bebas dari hal-hal yang terlarang. Yaitu silakan ya Anda sebutkan ya, Anda mau bernadar melakukan nadar di suatu tempat selama tidak ada kekhususan yang seperti yang disebutkan yang terlarang tadi. Tidak diperbolehkan mengkhususkan tempat jika di tempat itu ada berhala-berhala yang pernah disembah pada masa jahiliyah, walaupun semuanya sudah dihilangkan. Ya, walaupun sudah dihilangkan. Kemudian tidak diperbolehkan mengkhususkan tempat untuk bernadar jika tempat itu pernah digunakan untuk melakukan perayaan orang jahiliyah, walaupun hal itu sudah tidak dilakukan lagi. Ya. Kemudian tidak diperbolehkan melakukan nadar di tempat-tempat tersebut karena nadar tersebut termasuk kategori nadar maksiat. Ya, karena itu sudah bermaksiat pada Allah, enggak boleh. Yang 9, harus dihindari perbuatan yang menyerupai perbuatan orang-orang musyrik dalam acara-acara keagamaan dan perayaan-perayaan mereka, walaupun tidak bermaksud demikian. Ya, tujuan dari Rasulullah melarang ini ya tidak boleh, ya makanya beliau tanya itu tadi, karena ini dikhawatirkan menyerupai kebiasaan orang-orang musyrikin beribadah di tempat-tempat berhala-berhala atau tempat-tempat yang dimana di situ dirayakan ibadah mereka. Tidak boleh bernadar untuk melaksanakan kemaksiatan, ya, la nadhara fi ma'siyatillah. Tidak boleh bernadar dalam rangka bermaksiat pada Allah, tadi sudah dibacakan hadisnya. Tidak boleh seorang bernadar dalam hal yang tidak menjadi hak miliknya, seperti yang sudah dijelaskan pada poin tadi. Ya, insya Allah ini cukup materi kita. Semoga bermanfaat. Yang benar datang dari Allah, yang keliru salah itu dari bisikan syaitan dan mungkin dari hawa nafsu yang tercela. Semoga Allah mengampuni, memaafkan kesalahan kita. Dan saya serahkan kepada Akh Ilman untuk membimbing pertanyaan soal jawab. Silakan. Iya. Silakan dibaca. Ya. Ya. Oke. Ya. Insya Allah kalau untuk rumah, apalagi misalnya kita tidak tahu bahwa tempat itu adalah bekas untuk melakukan ritual kesyirikan dan kekufuran. Ya. Kalau kita tidak tahu itu adalah bekas tempat merayakan ya kesyirikan dan kekufuran di situ, maka itu tidak mengapa. Yang masalahnya adalah kalau Anda tahu. Ya, kalau Anda tahu ini adalah bekas-bekas tempat penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
maka yang tidak boleh kalau Anda ibadah juga di situ. Kalau mungkin cuma tinggal tidak ada masalah. Nah, nanti masalahnya juga kalau Anda sholat sunnah atau yang perempuan untuk sholat di situ, ibadah di situ, itu jadi bermasalah. Maka memang untuk kehati-hatian kita cari di tempat-tempat yang memang tidak ada bekas-bekas seperti ini. Ya, jika ini adalah tempat-tempat yang dimana di situ dilakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mungkin itu jawaban saya. Jadi selama kita tidak tahu, maka tidak mengapa. Ya. Itu saja. Silakan yang lain. Ya. Ya. Kalau rumahnya orang kafir, ya ini sholat di rumah orang kafir, kalau ada salib di situ itu tidak boleh. Ya, kalau ada salib di situ maka tidak boleh. Kalau salib sudah tidak ada, kalau salib memang tidak ada dan tempat itu suci, Anda tahu itu suci, maka silakan, boleh Anda sholat di situ. Yang tidak boleh kalau ada salib dan ada najis di situ. Atau misalnya antum lihat di situ dia pelihara anjing, maka Anda tidak aman daripada najisnya anjing di situ. Agar tidak menimbulkan keraguan-raguan, lebih baik Anda tinggalkan, jangan sholat di situ. Cari tempat-tempat yang aman dari najis, dari salib dan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Salib dan juga patung ya, patung, salib, patung-patung yang dipakai buat sembah itu nggak boleh ada di situ. Nah, silakan yang lain. Ini tinggal berapa menit? Kalau enggak kita cukupkan insyaallah taala. Oke, ya. Cukup sekian materi kita pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah kita jumpa lagi di minggu yang akan datang di tema yang baru. Bab yang ke-12, pertemuan yang ke-14 insyaallah. Bernadar untuk selain Allah adalah syirik. Ya, ini bernadar untuk selain Allah. Ini adalah dosa syirik. Dan kita cukupkan sampai di sini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.